Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Dedi Saputra. Saya mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar STQ Prokania. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan bagaimana cara menyusun sebuah proposal penelitian tindakan kelas. Nah, ini dia contoh proposal penelitian tindakan kelas yang sudah diselesaikan oleh kakak senior kami di STQ Prokania. Langkah pertama yang harus kita lakukan ketika menyusun proposal penelitian tindakan kelas yaitu mencari masalah. Bukan mencari masalah, maksudnya mencari masalah apa yang terjadi dalam proses pembelajaran yang ada di kelas. Bukan kebanyakan orang gini, ketika menyusun proposal penelitian tindakan kelas itu dicari dulu judulnya. Judul apa? Yang jadi masalahnya nanti ketika judul ditemukan, judul tersebut tidak sesuai dengan penyelesaian masalah yang ada di kelas. Maka dari itu seharusnya yang harus kita lakukan adalah mencari masalah terlebih dahulu. Kemudian dari masalah tersebut kita cari solusinya. Kemudian solusinya itulah yang menjadi judul proposal penelitian tindakan kelas kita. Setelah kita menemukan beberapa masalah yang terjadi di kelas, kemudian yang kita lakukan adalah menentukan cara pemecahan masalah tersebut. Bisa kita gunakan dengan melalui pendekatan, kemudian strategi, kemudian media pembelajaran yang menarik, atau kiat-kiat tertentu yang menurut kita itu bisa kita gunakan sebagai pemecah masalah yang terjadi di kelas. Langkah ketiga yang kita lakukan adalah merumuskan masalah, baik berupa pertanyaan atau pernyataan sesuai dengan masalah dan cara pemecah masalahnya. Misalnya masalah di kelasnya apa? Misalnya peserta didik cenderung malas ketika pelajaran matematika berlangsung. Nah, pemecah masalahnya apa kita buat? Misalnya pemecahnya dengan menerapkan metode saintifik, pendekatan saintifik untuk menambah semangat siswa dalam belajar matematika. Nah, dalam merumuskan masalah berarti bagaimana meningkatkan gairah siswa dalam belajar matematika dengan pendekatan saintifik. Nah, itu salah satu merumuskan masalahnya. Kemudian yang kita lakukan adalah menentukan tujuan penelitian tindakan kelas yang kita lakukan. Menentukan tujuan ini harus sesuai dengan masalah yang kita tetapkan. Misalnya masalahnya apa? Nilai matematika peserta didik cenderung rendah ketika belajar matematika. Nah, tujuannya berarti peningkatan nilai peserta didik dalam pembelajaran matematika dengan metode saintifik. Nah, itu dia salah satu tujuan penelitian tindakan kelas yang kita buat. Nah, yang kelima adalah memilih dan menyusun perspektif, konsep, dan perbandingan yang akan mendukung dan melandasi pelaksanaan PTK. Misalnya perspektif, misalnya dengan metode apa atau dengan cara apa kita untuk memecahkan masalah penelitian tindakan kelas yang kita teliti pada saat itu, atau konsep-konsep apa metode yang kita gunakan itu. Nah, di situ harus kita jabarkan ketika menyusun proposal penelitian tindakan kelas. Konsep yang dimaksud di sini adalah misalnya kita menggunakan pendekatan saintifik.
bagaimana konsep pendekatan saintifik itu tersendiri. Nah, kemudian setelah konsep, kemudian kita cari perbandingan yang akan mendukung dan melandasi pelaksanaan penelitian tersebut. Misalnya kita cari pendukung-pendukung lain, bagaimana dengan pendekatan saintifik ini berguna untuk meningkatkan kualitas belajar peserta didik. Tahap selanjutnya yaitu menyusun siklus yang berisi rencana-rencana tindakan yang kita yakini dapat memecahkan masalah-masalah yang telah kita rumuskan sebelumnya. Nah, ini adalah salah satu contoh siklus penelitian tindakan kelas. Kita mulai dari siklus 1, yaitu perencanaan. Kita rencanakan apa-apa saja yang akan kita lakukan. Kemudian lanjut ke tindakan. Tindakan adalah ketika kita berada di kelas. Kemudian setelah di kelas kita melakukan pengamatan. Di pengamatan ini bagaimana keadaan peserta didik, apakah mereka nyaman, suka atau tidak suka, atau malah mereka semangatnya turun, atau malah mereka lebih bersemangat, bergairah ketika kita tetap terapkan metode penelitian yang kita lakukan pada saat itu. Kemudian kita menuju refleksi. Refleksi ini adalah penilaian kita. Apakah peserta didik itu berhasil? Apakah berhasil sesuai dengan yang kita inginkan? Misalnya setelah kita terapkan metode itu, kira-kira nilai peserta didik langsung naik. Kalau misalnya pada siklus 1 tidak berhasil, misalnya pada saat refleksi belum berhasil sesuai yang diharapkan, kita kembali ke siklus 2. Kita mulai dari perencanaan. Kita rencanakan lagi apa kekurangan yang terjadi pada siklus 1. Kemudian kita lakukan lagi tindakan, kemudian kita amati lagi, kemudian kita refleksi. Kalau sudah berhasil, cukup 2 siklus saja. Kalau tidak berhasil, lanjut sampai siklus 3 atau bahkan sampai siklus 4. Kita perbaiki apa kekurangan pada saat melakukan tindakan kelas. Tahap selanjutnya yaitu menetapkan cara mengumpulkan data sekaligus menyusun instrumen yang diperlukan untuk menjaring data. Misalnya bagaimana cara kita mengumpulkan data, apakah peserta didik itu apakah nilainya meningkat atau malah menurun. Tentu kita tetapkan bagaimana cara kita mengumpulkannya. Bisa dari latihan-latihan yang kita berikan, kemudian tes kita tanya jawab. Itu merupakan cara-cara pengumpulan data. Dan yang terakhir adalah menetapkan dan menyusun cara-cara analisis data. Yang ketujuh tadi kan bagaimana kita mengumpulkan data dari anak, bisa dari tugas yang kita berikan atau wawancara yang kita berikan. Selanjutnya yang terakhir ini adalah kita menganalisis data tersebut. Apakah nilai anak tersebut meningkat atau malah menurun. Setelah kita lakukan langkah demi langkah cara-cara menyusun proposal penelitian tindakan kelas yang ada 8 tahap tadi, selanjutnya seluruh alur kegiatan dari awal sampai yang akhir kita tuangkan dalam sebuah kerangka proposal. Dari situlah maka terbentuklah sebuah proposal penelitian tindakan kelas. Baik, itu tadi langkah-langkah dalam menyusun proposal penelitian tindakan kelas. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Saya Muhammad Deddy Saputra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.